Sudah dengan tegas juga harus dilanjutkan. Tidak boleh, ini keputusan negara. Tidak boleh ada keberatan sebenarnya. Itu sudah keputusan. Sebenarnya tidak boleh diterima pengaduan dari PD tersebut. Besok ketemu dengan BPN secara intens, dengan BPN provinsi untuk mengambil langkah yang terbaik. Kesempatan kami untuk mempelajari lebih lanjut dengan memanggil pihak-pihak. Nanti akan dijadwalkan oleh Sekda. Sesuai dengan surat yang dikirim oleh saudara kami anggota DPD RI Pak Ibnu Khalil dan Guru Ibnu Khalil terkait dengan permasalahan yang ada di area tanah bekas HGB ya, Bu Mas Koto. Tentu kami sampaikan ucapan selamat datang Tuan Guru beserta masyarakat yang hadir. Kami baru mulai melaksanakan tugas dengan Bu Wagub, belum memasuki 1 bulan. Begitu ada surat, ya sudah kita jadwalkan. Sehingga untuk efektivitas pertemuan ini, kami mohon kepada Tuan Guru untuk menyampaikan hajat dan lain sebagainya, mendengar dengan pihak lainnya. Dari situ mungkin baru terus kita akan bisa mengambil sebuah keputusan. Sampaikan hajat dan harapannya terhadap pemerintah Lombok Barat. Untuk itu kami persilahkan dulu. Allah wabarakatuh. Yang saya hormati muliakan karena Bupati Lombok Barat yang baru saja dilantik, serta Ibu Wakil Bupati Lombok Barat. Hormati juga pimpinan KIP-HTL, Komisi Independen Pengaduan atas Hak Tanah, serta rombongan hadir juga Lombok Barat. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa bersilaturahim bulan yang mulia ini. Kemudian kebetulan saat ini saya diamanahkan di Komite 1 yang pada kerja adalah termasuk dengan Kementerian ATM BPN, salah satunya di samping dengan Polri, TNI pada bagian hukum. Kemudian saya juga ditugaskan ada tugas tambahan di alkal lain, yaitu BAP, Badan Akuntabilitas Publik. Dan kebetulan saya juga termasuk ditugaskan sebagai tinja terhadap segala pengaduan masyarakat se-Indonesia. Kemudian kebetulan datang beberapa tokoh maupun juga dari Komisi Independen Pengaduan Hak atas Tanah dan Wilayah Lahan ke tempat saya, kemudian juga datang ke kantor di Senayan. Itu saya sebagai wakil masyarakat, sebagai representatif masyarakat harus mendengar dan harus menindaklanjuti apapun permasalahan yang beliau hadapi. Bahwa ada sekitar 57 warga kepada 57 warga di tanah yang sekitar 58 hektar yang pada awalnya tanah tersebut punya HGB dari PT Lingga Permata Utama. Itu izinnya dari tahun 1992 dan berakhir 2012. Atas pengaduan masyarakat, tanah tersebut tidak pernah sama sekali digarap oleh PT tersebut. Sampai saya turun 2 kali, masyarakat di sana pun, tokoh-tokoh di sana pun mengatakan orang yang punya tidak pernah kelihatan.
Sehingga dengan dasar itulah masyarakat mengajukan PTSL, kalau tidak salah pada tahun 2020 ya, dari BPN, sehingga ditindaklanjuti dalam bentuk TORA, dan sudah keluar keputusan dari Pak Menteri tahun 2023 Agustus, dan SK-nya dari Menteri nomor B/HT 03-2379/8/2023 tanggal 8 Agustus. Jadi sudah ada ketetapan, ada keputusan dari Pak Menteri untuk ditindaklanjuti. Nah, kemudian ternyata saya dengar dari masyarakat, Bupati sebagai ketua gugus reforma agraria mengajukan keberatan, mengajukan penundaan penangguhan dengan dasar ada keberatan dari PT tersebut. Kemudian saya minta bertemu dengan Dirjen Reforma Agraria, Dirjen Penataan Agraria. Lalu saya sampaikan masalah ini, dan ternyata Ibu Dirjen, Ibu Yulia, itu beliau menjelaskan sebenarnya kalau sudah menjadi keputusan Pak Menteri, dan apalagi tanah itu tidak pernah digarap sama sekali, sudah daluarsa, sebenarnya tidak ada hak untuk mengajukan keberatan PT tersebut. Ya sudah, kita akan konsultasi, kita akan coba analisa kembali, kata beliau, dan nanti lebih tepatnya kalau beliau sarankan bertemu langsung dengan Pak Menteri dan akuntan publik. Kemudian Pak Menteri datang ke kantor saya kami di Senayan, karena ini adalah keputusan Menteri atau keputusan negara. Kalau tidak dilaksanakan maka kita melanggar hukum. Membisiki saya, tolong kalau ada apa-apa hubungi saya, karena ini sudah menjadi keputusan dan harus dilaksanakan. Nah, setelah belum juga ditindaklanjuti keputusan Pak Menteri tersebut, lalu saya ke audisi ke kantor BPN Kabupaten, dan waktu itu kantor kepala BPN menunjukkan bahwa surat pengaduan penangguhan dari Bupati yang belum ada jawaban dari BPN Provinsi Kanwil, karena dengan alasan minta dimediasi bertemu dengan yang punya PT. Terus saya coba minta kepada BPN Lombok Barat, ini beliau juga hadir waktu itu, mana surat Bupati yang kok sampai sekarang belum ada tindak lanjut di penangguhan itu. Ternyata surat itu dari tahun 2000 berapa itu? Nah, yang surat Bupati itu sampai sekarang belum ada tidak lanjuti. Kan ini saya anggap itu tidak kerja, sudah 1 tahun lah. Ternyata tidak ada respon. Berarti saya anggap bahwa ini kita sebagai yang di eksekutif ditugaskan untuk melayani masyarakat, tapi mengabaikan hak-hak masyarakat tersebut. Nah, sehingga saya langsung minta hasil audisi saya langsung dengan Pak Kanwil Provinsi dan Pak Kanwil Nusa Tenggara Barat. Saya tidak mau sekedar pertemuan audisi, tapi tidak ada kesimpulan dan harus disepakati. Sehingga ada poin yang kami sepakati waktu itu, dan penjelasan dari Kanwil tahapan itu sudah berjalan. Ada beberapa tahapan, kalau tidak salah ada 8 sampai 6 tahapan itu, dan sudah berjalan dari awal. Tinggal poin yang ke-6, ya, tinggal poin yang ke-6. Ini saya bacakan. Tahapan yang ke-6 ini adalah selanjutnya dilakukan penetapan objek dan subjek redistribusi tanah yang mencakup
penertiban surat keputusan objek redistribusi tanah oleh KKBPN setempat dan juga keputusan penetapan subjek redistribusi tanah oleh bupati. Nah, kalau itu sudah ada, maka oke, sudah selesai, tidak ada masalah. Menteri dan beliau dengan tegas juga harus dilanjutkan, tidak boleh, ini keputusan negara, itu kata beliau. Jadi tidak boleh ada keberatan sebenarnya. Sampai saya minta kepada beliau, bagaimana ini Pak Menteri, ini kan ada pengaduan dari, itu tidak boleh, itu sudah keputusan. Apalagi sudah kedewasa, sebenarnya tidak boleh diterima pengaduan dari PD tersebut. Nah, jadi ini sebagai pertimbangan kita bersama agar ini kasihan masyarakat. Dan tanah itu masih banyak sebenarnya Bupati, bukan 57,8 hektar. Itu berapa Pak? 94. Itu tidak digarap sama sekali. Saya sampai naik ke gunung itu Pak Bupati. Dan ini masyarakat hanya minta sedikit itu, dan itu ditepati oleh masyarakat tersebut. Ada suara-suara di situ, tidak ada kampung, tidak ada masjid. Yang ke sana dan sholat di masjid itu cukup indah masjidnya. Jadi yang saya nggak habis pikir, di tanah sebelah yang sudah selesai HGB cepat sekali mendapat sertifikat. Dan siapa yang berperan di situ? Ternyata masyarakat kecil ini yang sudah lama berjuang kok sampai sekarang tidak ada sertifikat. Sementara keputusan PTSI sudah jelas dari Presiden. Jadi itu kami mudah-mudahan ini sebagai kado 100 hari Pak Bupati. Dan ini apresiasi dari BPN Pak Bupati, karena PTS ini sangat diharapkan oleh Pak Menteri. Dengan banyaknya yang ditersertifikat, justru ini adalah sebagai apa istilahnya itu, sebagai keputusan atau sebagai kinerja yang luar biasa. Apalagi mudah-mudahan bisa sebagai program 100 hari Pak Bupati itu. Dan saya akan terus mediakan untuk pencapaian ini Pak. Terima kasih. Dan mohon nanti juga biar seperti yang perlu sampaikan itu jangan hanya mendengar dari saya, nanti dari BPN juga yang diutus sudah ada. Terima kasih Pak Bupati. Sebelumnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Memang Pak Sekda nanti dengarkan juga pihak PT-nya. Kita jadwalkan, kita undang. Tidak akan mungkin sekarang ini adalah saya hanya ingin dengar masalah-masalah umpama dari Pelungguh dengan masyarakat ini yang terjadi. Nanti dari ini saya akan nanti rapatkan dengan tim langkah-langkah yang harus diambilkan. Karena ini permasalahan besar, tentu prinsip kehati-hatian harus saya kedepankan demi kebaikan kita bersama. Itu kan, sehingga nanti kita akan jadwalkan Pak Sekda, Pak Asisten, dengan dia juga kita harus dengar apa pertimbangannya, sehingga dari situ, sehingga dua pihak juga kita dengar, sehingga sikap yang harus kita ambil apa jalan tengah yang terbaik. Tetapi kalau memang sudah menjadi keputusan pusat, ya tetapkan saja pusat ini menjadi kewenangan pusat gitu, tanpa harus melibatkan daerah. Jangan sampai kelibatan daerah ini jadi bermasalah juga bagi daerah. Itu yang saya harapkan. Izin yang kami hormati Bapak Bupati Lombok Barat, Ibu Wakil Bupati, Pak Sekda, Pak Senator, Bapak-bapak, Kepala Publik UPD, dan seluruh hadirin yang berbahagia pada pagi hari. Masalah Teramena atau Gili Terawangan di Kabupaten Lombok Utara. Yang ingin kita sampaikan terkait dengan progres permasalahan yang ada di PT Lingga ini, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Senator, bahwa agenda terakhir yang sudah dilaksanakan adalah pertemuan atau hearing dengan Kakanwil BPN Provinsi NTB yang hasilnya sudah dituangkan ke dalam berita acara, dan selanjutnya nanti menunggu tindak lanjut dari keputusan yang akan diambil oleh Bapak Bupati. Kalau untuk terkait dengan apa keputusan yang akan diambil oleh BPN, mungkin nanti atasan yang akan menyampaikan. Karena dia hanya di sekarang ini mencatat apa hasil dari hearing antara Pak Senator dengan Pemda Lombok Barat. Mungkin itu yang bisa dia sampaikan. Terima kasih. Ya. Jadi itu Tuan Guru, jadi kita juga sangat hati-hati mengkaji langkah-langkah
karena dalam hal ini harus kita menempatkan permasalahan ini pada porsi yang sebenarnya. Di satu sisi kita juga mendengar apa yang disampaikan oleh Blunggong dengan masyarakat. Di satu sisi juga kami harus hargai perasaan swastanya, karena jika umpama pada diri kita swastanya, tentu juga ada perasaan-perasaan yang harus kita hargai. Nah, umpama yang Blunggong umpama jadi swastanya, tentu mungkin ada beban-beban yang ada pada pribadinya. Nah, ini yang kita coba ingin elaborasi, kita dengar, setelah itu akan kita ambil keputusan. Jadi itu mungkin kesimpulan kita pada siang hari ini. Karena kami menunggu keputusan dari Kanwil. Ya. Nah, dari Kanwil kami mendapatkan penjelasan tahapan itu sudah terlaksana. Ya. Tinggal menunggu, karena aturannya itu ya, kalau yang dibacakan oleh Pak Kanwil, undang-undangnya aturannya itu adalah harus ada rekomendasi dari bupati. Ya. Ya. Nah, jadi kalau masalah misalnya Ibu Bupati yang dulu, mungkin Ibu Sumiatun ya, minta penangguhan itu karena PT keberatan, tapi sudah 1 tahun tidak ada, Ya. ada pertemuan. Betul, makanya nggak ada. Betul, Tidak lagi. betul. Blunggong juga harus memahami psikologis tiap yang harus dengar berbagai pihak. Itu juga penting, karena sekali lagi saya ini hanya baru 3 minggu, tidak mungkin akan gegabah mengambil keputusan. Seperti yang saya sampaikan, lebih baik saya tidak terkenal daripada terkenal tapi bermasalah. Bentuk kehati-hatian. Dia jujur Tuan Guru, sampai umur sekarang 54 tahun meniti karir, sangat menghindari bahwa apapun keputusan yang saya ambil itu bermasalah, sehingga saya harus dengar dari berbagai pihak untuk saya harus mengambil keputusan. Hari ini yang dengar Blunggong dengan apa yang disampaikan, tentu juga apa yang sudah diputuskan oleh Bupati sebelumnya itu adalah keputusan pemerintah daerah. Saya juga harus kaji, hormati itu, dan sekarang pemerintah daerah Lombok Barat itu dijalankan oleh Tiang dengan Bu Wabuk yang diberikan amanah. Ini yang membuat Tiang harus hati-hati, sangat melangkah supaya betul-betul semuanya kita baik, tidak bermasalah di kemudian hari. Sehingga audiensi Blunggong yang hari ini kami terima, tetapi nanti saya juga akan jadwalkan untuk Pak Sekda kita ketemu dengan pihak-pihak untuk kita mintai penjelasannya supaya semuanya ini utuh, baru dia akan mengambil keputusan. Jadi itu mungkin yang bisa kita sampaikan pada saat ini. Kira-kira itu mungkin ada Pak Sekda, Pak Asisten 1? Cukup, jadi itu yang adanya. Kami minta juga mungkin ada penjelasan dari cara mendengar juga berbagai pihak, supaya jangan sampai keputusan saya ini tiba-tiba datang gugatan, ini kan berbahaya terlalu. Jadi dalam rangka betul-betul hati-hati agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Lalu Gizi, Presiden Direktur dari KIPPL, Komisi Independen Pengurusan Hak atas Tanah dan Lantar yang dipercaya oleh masyarakat di Desa Pansing sebagai mediator. Kami adalah mitra masyarakat dan mitra pemerintah. Kami juga berada di tengah-tengah masyarakat sebagai representasi di advokat non litigasi istilahnya. Mendengar penjelasan dari Bapak Bupati bahwa kenapa kami dari Jakarta, BPN Lombok Barat, provinsi, lalu kemudian hari ini di kantor Bupati, karena domainnya sudah ada di sini. Keputusan Menteri yang disampaikan oleh Bapak di BDR kita di Tuan Guru Ibnu Khalil itu sudah dijelaskan bahwa posisi bolanya syarat ada di Bupati. Mohon maaf, mungkin kami perlu ingatkan bahwa
Bupati dalam hal ini sebagai ketua gugus tugas, seperti permintaan atau permohonan kami di awal itu, untuk memberikan keputusan untuk penetapan subjeknya. Nah, kalau kemudian kembali lagi berbicara persoalan ada perusahaan keberatan, itu sudah selesai. Kami memilih bupati itu untuk bisa berani mengambil sikap, bukan tidak berani. Kami tidak mungkin kemudian memaksa bahwa bupati ketika di depan ada persoalan atau seperti yang dikhawatirkan tadi ada yang menuntut. Nggak akan ada yang menuntut. Karena perusahaan ini juga sebenarnya tidak ada, tapi diada-adakan. Kalau kekhawatiran itu kemudian menjadi alasan bahwa bupati hari ini untuk menunda, maka saya pikir itu juga tidak akan bisa selesai. Nah, kalau ataupun kemudian bahwa bupati harus memaksa memanggil perusahaan tersebut, kami ingin jawabannya kapan dipanggil, karena sudah terlalu lama juga. Bahkan dari Menteri ATR BPN sampai provinsi sudah memediasi kami, tapi tidak ada yang hadir dari perusahaan. Itu hanya sekadar bayang-bayang. Pernah nggak ada dari perusahaan selama di mediasi? Nggak pernah kan? Artinya posisi masyarakat hari ini masih terkatung-katung. Kami berharap sebenarnya bahwa bupati berani mengambil langkah sikap tegas, karena walaupun itu di luar pokok tugas bupati, tapi hari ini sebagai ketua gugus tugas, domainnya ada di sini. Oleh sebab itu kami berharap supaya, karena ini dari tahun 2020 sudah 5 tahun masyarakat berjuang menuntut hak keperdataannya melalui PTSL. Oleh sebab itu, karena sudah ujungnya di sini, maka kami berharap tidak lagi bola itu dilempar lagi atau berbicara persoalan yang keberatan, karena itu sudah selesai. Pelajari lebih detail. Saya tidak biasa mengambil sebuah keputusan dengan tergesa-gesa tanpa ada data yang komprehensif. Betul bahwa hari ini saya dengar apa yang disampaikan, tetapi kan bisa saja saya harus besok ketemu dengan BPN secara intens, dengan BPN provinsi untuk mengambil langkah yang terbaik. Karena saya tidak mungkin ada hak yang dirugikan. Saya juga tidak ingin bahwa begitu keputusan ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Fungsi pemerintah itu adalah di tengah-tengah, gitu. Sehingga hari ini adalah saya terima audiensinya, beri kesempatan kami untuk mempelajari lebih lanjut dengan memanggil pihak-pihak. Nanti akan dijadwalkan oleh Sekda. Sehingga pada waktunya juga nanti akan kita sampaikan bahwa kesimpulan ini yang harus diambil oleh pemerintah. Ini adalah bahan untuk kajian nanti lebih lanjut untuk kita mengambil keputusan berikutnya. Jadi itu Pak Sekda, nanti tinggal dijadwalkan, tentu menyesuaikan dengan kondisi kita, bahwa ini kan sekarang kita akhir Ramadan. Nanti kita akan lihat waktu yang tepat untuk mengumpulkan itu semuanya, ya. Jadi itu pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Kami ingin tegaskan terangkan ke Pak Bupati bahwa keputusan penetapan tentang subjek redistribusi tanah dan lokasi bukan berdiri sendiri, keputusan akan dikeluarkan oleh Bupati. Karena ini adalah rangkaian dari langkah-langkah pelaksanaan reforma agraria yang diusulkan oleh Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria pada tahun 2023 ya. Diusulkan, jadi bukan ujuk-ujuk menteri itu mengeluarkan keputusan, itu maksudnya. Presiden juga sudah pahami bahwa proses itu dari awal. Maksudnya, yang ingin tegaskan bahwa keputusan yang akan diambil oleh Pak Bupati itu dengan memeriksa berkas-berkas sebelumnya. Itu maksud kami. Betul. Dan itu bukan sekedar kewenangan, melainkan pelaksanaan dari tugas-tugas bupati sebelumnya. Jadi jangan dianggap itu hanya sekedar menganggap bahwa itu kekuasaan kita, karena itu bagian dari tahapan yang mesti wajib harus dilakukan. Betul, betul. Terima kasih.